Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Tentunya kita masih membahas Kepala Otorita IKN harus merdeka dari parpol. Ini berangkat dari salah satu artikel yang juga ditulis oleh Bapak Dr. M. Rosi Hombing selaku Komunikolog Indonesia. Baik, Pak, mungkin apa salah satu PR yang kemudian harus dilakukan lagi oleh pemerintah dan juga DPR RI begitu ya, pemerintah untuk kemudian menentukan siapa yang akan menjadi kepala otorita IKN. Namun sudah ada sederet nama nih Pak. Bagaimana Bapak menanggapi nama-nama yang kemudian muncul untuk kemudian digadang-gadang sebagai kepala otorita IKN? Baik, saya pikir semakin banyak diwacanakan semakin baik. Hanya sayangnya saya melihat nama-nama tersebut banyakkan dari orang-orang kepala daerah yang juga berlatar belakang dari partai politik. Sedikit sekali yang memperbincangkan dari para kaum intelektual, kaum cendekiawan, kaum agamais, ya, yang tokoh-tokoh agama gitu ya. Saya kira ini harus kita perbincangkan. Jadi tidak boleh semata-mata kita hanya memperbincangkan mereka-mereka yang dari kepala daerah, harus berpengalaman kepala daerah dan lain-lain sebagainya. Karena menurut pandangan saya, ini persoalan leadership, managerial skill, dan integritas dan kapabilitas, gitu ya. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa semakin banyak diperbincangkan, semakin bagus supaya masyarakat tahu persis mencari rekam jejak seseorang. Rekam jejak ini tidak sekedar hanya rekam jejak dari sudut katakanlah pernah melakukan penyimpangan dan lain-lain sebagainya. Juga dilihat dari rekam jejak komunikasinya. Kenapa saya mengatakan gitu? Pola komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin itu bisa membuat suatu program itu berantakan. Program itu ditolak oleh masyarakat. Acap kali kita melihat, wah berpengalaman kepala daerah, latar belakang arsitek, dan lain-lain sebagainya. Tidak cukup. Justru harus juga diperbincangkan bagaimana kedewasaan komunikasi seseorang. Oleh karena itu, saya pikir ketika orang-orang nama-nama tersebut nanti diperbincangkan semakin banyak, semakin baik, maka kita bisa mencari rekam jejak seseorang tersebut melalui googling. Atau boleh jadi kita mencari ke IG-nya atau ke sosial medianya, ke CV-nya dan lain-lain sebagainya. Saya berpendapat bahwa di dalam sebagaimana yang Bu Gia katakan tadi, bahwa artikel saya mengatakan bahwa kepala otoritas nanti sejatinya bukan dari partai politik. Nah, menurut pandangan saya, karena ini adalah diangkat oleh presiden, bukan melalui pemilihan atau tanda kutip kepala daerah atau wilayah gitu ya. Nah, karena dipilih oleh harusnya juga harus bebas dari kekuatan-kekuatan politik pragmatis dari partai politik apapun. Supaya apa? Supaya memang pimpinan itu nanti selain mempunyai leadership skill, managerial skill, kapabilitas, integritas, dia hanya punya pemimpinnya atau tanda kutip ya, majikannya Bapak Presiden atau Presiden kita yang menjadi majikannya. Tapi kalau itu dari partai, pasti secara sosiologis saya berani berdiskusi dengan siapapun bahwa majikannya jadi dua, yaitu tokoh yang berpengaruh di partai itu. Belum tentu ketua umum loh. Belum tentu sekjen loh, tapi siapa yang berpengaruh itu menjadi majikannya dia, tanda kutip majikannya, pimpinannya. Jadi oleh karena itu saya supaya ini berlangsung pembangunan dengan baik dan independen, objektif dan langsung di bawah presiden dan majikannya tanda kutip hanya presiden, jangan dari partai politik. Karena sebagai partai politik tidak mungkin dia memutus relasi sosial, interaksi di panggung belakang. Itu pasti, itu hukum sosial itu. Jadi tidak bisa dinafikan bahwa oh tidak, kami sudah wakafkan kader kami. Itu secara normatif dan retoris. Kenyataan di lapangan masih tetap berelasi. Bisa itu di panggung belakang, informal, komunikasi, dan lain-lain sebagainya. Saya mendalami tentang komunikasi. Tidak bisa diputus komunikasi seseorang terhadap orang lain. Sekalipun secara normatif, mereka bukan bagian dari organisasi atau kelompok atau partai tertentu. Tetapi relasi tetap terbangun. Dan
keterikatannya tetap ada, keterikatan psikologis dan sosiologis karena dia ada di partai itu. Oleh karena itu saya mengatakan ke ruang publik, jangan orang partai. Kalaupun misalnya harus orang partai, sekalipun saya belum sependapat itu, ya keluarlah dari partai politik. Berat ya Pak? Partai politik, KTA diserahkan dan lain sebagainya. Sekalipun memang saya katakan tadi tetap melakukan relasi. Jadi jauh lebih efektif kalau itu memang independen sekali. Biarlah Bapak Presiden menjadi tanda kutip ya, majikannya satu-satunya. Jangan ada lagi majikan-majikan yang lain, kelompok-kelompok lain. Baru kemudian pemimpin di sana menurut saya diperlukan satu kepala otoritas dan wakil kepala otoritas. Berarti dua yang memimpin, diperlukan itu wakil. Nah, saya menyarankan kepada Bapak Presiden ketika pengangkatannya nanti, baik kepala maupun wakil, salah satu jabatan itu dari saudara-saudara kita, representasi dari masyarakat Kalimantan, tokoh yang ada di sana. Kenapa tidak misalnya ketua atau kepala IKN atau wakil minimal itu gubernur Kalimantan Timur yang mempunyai tanda kutip, yang punya wilayah di sana. Sekaligus saja itu diangkat menjadi wakil atau ketua tersebut. Nah, itu sangat penting representasi dari masyarakat di sana. Kenapa saya mengatakan itu sangat penting? Karena pendekatan-pendekatan sosiologis, antropologis diperlukan. Dukungan publik itu diperlukan dalam suatu pembangunan apapun. Tidak ada pembangunan itu tanpa dukungan publik itu berhasil. Dukungan publik perlu. Kenapa? Oke, ketika selesai pembangunan, mungkin boleh jadi dilakukan pembangunan sudah selesai secara fisik. Tetapi karena masyarakat setempat atau masyarakat tidak dilibatkan, dia tidak merasa memiliki terhadap kota atau bangunan tersebut atau proyek tersebut. Mereka tidak merasa memiliki, berarti tidak memberikan support. Terbayang oleh saya. Ketika nanti melibatkan masyarakat dengan salah satu pemimpin masyarakat setempat yang bisa mendekati mereka karena mereka lebih homogen. Masyarakat yang ada di sana, rakyat yang ada di sana berpartisipasi, at least yang diwacanakan melalui mulut ke mulut, bahwa itu hal yang penting. Yang kedua, at least kalau ada sampah bertebar di mana-mana, mereka itu ada kantong sampah, mereka memetik gitu, mengambil sampah itu masuk ke kantong. Kenapa tidak misalnya masyarakat itu di sana nanti di kantong belakang, baik pegawai negeri, baik pejabat, baik menteri yang duduk di sana dan lain-lain sebagainya, ada di sampingnya itu, diikat pinggangnya itu kantong sampah. Jadi begitu dia jalan dipetik, diambil ke kantong sampahnya semua tanpa kecuali, siapapun jabatannya. Dan tidak salah suatu ketika Bapak Presiden nanti berkunjung ke sana memberikan contoh semacam itu. Wah, kita akan terharu. Dia petik langsung. Itu contoh yang luar biasa bagi rakyat. Dan rakyat melakukan itu semua ketika mereka dilibatkan. Nah, ketika salah satu pimpinan, ketua otoritas atau wakil ketua dari masyarakat setempat, pendekatan itu akan lebih mudah dari berbagai aspek. Kenapa? Teori komunikasi mengatakan bahwa homogenitas antara komunikator dan komunikan semakin homogen, mereka akan lebih mudah untuk berkomunikasi, untuk melakukan suatu kesepakatan tertentu. Tetapi andaikanlah misalnya ketua dan wakil ketua Emrus baru dibantu oleh dari misalnya bukan dari Kalimantan, mana kami tahu berdua itu, sekalipun mungkin saya ketua, wakilnya dari kepala daerah tertentu yang latar belakang arsitek, dia tidak tahu secara persis budaya. Sementara membangun bangunan tersebut kan itu persoalan fisik, soal teknik sipil, mengukur berapa kedalaman pondasi dan lain-lain itu eksak sekali, tidak sulit. Tetapi bagaimana mendekati masyarakat, membangun masyarakat bahwa merasa memiliki terhadap kota tersebut, termasuk orang yang berkunjung ke sana. Jadi oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya menyarankan kepada Bapak Presiden untuk mengangkat salah satu pimpinan tersebut, apakah di posisi ketua atau di wakil ketua. Saya kira representasi masyarakat Kalimantan dengan segala hormat saya mohon diposisikan di sana. Saya tidak punya kepentingan apapun di sana gitu ya. Saya sebut juga Gubernur Kalimantan Timur belum pernah ketemu saya. Tidak saya kenal beliau karena beliau yang punya kota di sana, yang punya provinsi. Saya kira sangat tepat, atau orang yang dihormati, dihargai. Tetapi dengan catatan, mereka juga punya kapabilitas, punya leadership skill dan managerial skill. Punya juga, tidak sekedar hanya
orang tertentu, tokoh adat tertentu, tidak. Tetapi dia juga mempunyai kemampuan-kemampuan profesional lainnya, tetapi juga dari masyarakat Kalimantan. Terus terang saya mengatakan, Ibu, saya sudah jalan dari Sabang hingga Merauke, kota-kota di Indonesia, dari desa ke desa. Mohon maaf, saya harus mengatakan, di Papua ada sumber daya manusia yang luar biasa, tidak kalah dengan Pulau Jawa. Sumber daya manusia di Kalimantan ada yang luar biasa, yang tidak kalah dengan Jakarta. Ada di sana. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa selalu yang di Jakarta, yang di Jawa atau di Sumatera lebih hebat. No. Di seluruh Indonesia udah ada kecamatan luar negeri di Papua, sudah. Universitas terkemuka di luar negeri, sudah. Di Kalimantan juga ada tamatan dari luar negeri, dari universitas ternama di dunia. Jadi oleh karena itu, saya mengharapkan, saya sangat menaruh harapan supaya Bapak Presiden untuk mengangkat ketua atau wakil ketua representasi dari masyarakat Kalimantan. Demikian. Baik, ini harapan tentunya ya Pak. Apakah tadi kepala otoritanya adalah bukan dari partai politik, tidak ada afiliasi partai politik. Kemudian untuk wakil kepala otorita barangkali bisa diangkat yang punya kawasan begitu ya Pak ya, yang punya kawasan Kalimantan Timur. Namun permasalahannya Pak, sederet nama yang muncul di publik ini adalah satu afiliasinya pada partai politik, kemudian juga adalah mantan kepala daerah. Kalau Pak Emrus sendiri melihat apakah sudah ada kode-kode begitu yang dikeluarkan oleh Presiden dan akan memilih siapa atau belum sampai saat ini Pak? Baik, saya pikir Bapak Presiden pasti mendengar semua masukan. Saya, Bapak Presiden seorang komunikator yang baik. Dia adalah pemimpin yang mau mendengar. Buktinya sederhana. Bukankah dia melakukan komunikasi belusukan? Itu mendengar. Kadang-kadang kita tidak tahu sudah di suatu tempat. Itu yang kadang beliau berkunjung, yang diekspos oleh sosial media, di kepala saya, berarti dia pernah ke suatu tempat tertentu tanpa diekspos oleh media. Jangan-jangan malam hari dia ingin menampung informasi atau komunikasi atau apapun yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, sebagai Bapak Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang mau mendengar, saya yakin, saya percaya itu, dia pasti menyimak, mendengar semua masukan dari berbagai aspek, bahkan dari lingkungan istana dan lain-lain sebagainya, dari masyarakat, dari para pakar-pakar, sehingga dia sampai pada titik pengambilan keputusan tersebut. Saran-saran pasti beliau dengar, termasuk saya mengharapkan saran di berbagai media, termasuk melalui Sultan TV kita ini. Mudah-mudahan beliau mendengarnya, karena pernah saya bertemu dengan Bapak Presiden di Istana Negara. Dia langsung mengatakan ke saya, Pak Emrus, saya selalu menyimak acara Pak Emrus ketika kalau Pak Emrus muncul di televisi, katanya begitu ucapan beliau. Artinya apa yang mau saya katakan, Bapak Presiden menonton, mendengar, menerima masukan. Bisa saja karena kesibukan beliau, dia memperoleh link YouTube dan lain-lain sebagainya. Ketika dia di sela-sela waktu istirahatnya, bisa saja dia mendengar itu. Oleh karena itu, saya yakin betul Bapak Presiden akan secara bijak mengambil keputusan yang terbaik, memimpin otorita IKN tersebut. Dan harapan saya sangat baik, sangat produktif, sangat bijak. Ada representasi dari masyarakat Kalimantan, apakah sebagai kepala otoritas atau wakil kepala otoritas, harus ada di sana. Menurut harapan saya, Bapak Presiden bisa mendengar dan bisa salah satu pertimbangan untuk beliau putuskan. Demikian. Ya, baik. Dengan catatan tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Emrus, harus punya leadership, integritas dan lain sebagainya sehingga bisa memimpin IKN Nusantara lebih baik dan tidak memiliki dua majikan tadi ya Pak Emrus ya. Baik, Pak Emrus, kita harus jeda kembali. Kita masih ada satu segmen Pak. Nanti kita akan coba melihat pertanyaan apa saja kemudian yang disampaikan oleh pemirsa Sultan TV yang sedang menyaksikan tayangan kita. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.